Sekarang kita akan lanjutkan ke part 2. Jadi di sini kalau kita lihat ada objek yang akan kita buat. Bentuk objeknya seperti ini. Jadi sebelum kita mendesainnya, kita lihat dulu dari sisi mana kita akan memulai menggambar. Jadi kalau kita mulai dari sisi kita mau menggambar dari sini, ini tidak mungkin. Karena kenapa tidak mungkin? Karena pada saat kita mau melihat gambar, kita melihat gambar datar saja, tidak ada lekuan yang seperti setengah lingkaran ini. Demikian juga kalau kita mau memandangnya dari sisi sini, jadi kita hanya lihat benda datar saja, baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Jadi kita akan melihat menggambarnya dari sisi yang atas. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi yang atas, kita akan nampak objek dari sini, objeknya. Ini yang akan kita lihat objeknya. Nah, jadi sebelum kita mulai menggambar, kita tentukan dulu di mana titik fokus kita atau titik sentral kita untuk menggambar ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada lingkaran ya. Lingkaran dengan radiusnya 1,38. Nah, ini adalah titik sentral dari lingkaran tersebut. Dan ini juga merupakan titik pusat dari seluruh objek yang akan kita gambar. Jadi di sini kita lihat lingkarannya ini ada dua. Lingkaran yang terluar ini tidak terdapat radius, tapi di sini ada disebutkan jarak itu 0,5 inch. Kita telusurin satu-satu. Nah, jadi semua jarak ini adalah sama. Jadi adalah 0,5. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ukuran-ukurannya ini sudah tampil semua di sini. Sekarang kita mulai saja. Kita akan menggambar lingkaran ini dan lingkaran ini dengan satuan inci ya. Jadi sebelum kita memulai gambar, ada baiknya Anda perhatikan hal yang sangat penting tersebut, yaitu Anda di mana meletakkan sumbunya, kemudian apa satuan dari gambar itu. Kita mulai, kita buka SolidWorks, New, Part, Oke. Pastikan ukuran kita masih di posisi yang benar ya. Ini sudah benar posisinya inch. Kemudian kita pilih sketch, front panel. Nah, kita akan menggambar di sini. Kita akan menggambar sini lingkaran. Kita pilih circle. Kemudian kita buat dulu diameternya. Ini kita bebaskan dulu sembarang ya. Kita klik dulu, kita sembarang dulu. Karena di software saya ini defaultnya diameter, sedangkan di sini adalah radius. Jadi ada perbedaan. Jadi kita defaultkan dulu, kita klik mouse sebelah kanan, kita cari di sini. Nah, ini ada pilihan ya. Pas diameter kita klik dulu, kemudian kita ulang lagi. Nah, ini muncul. Kita pilih radius. Nah, baru kita kasih angka sesuai dengan yang tertera di modul tadi, 1,38. Di sini kita tidak perlu kasih satuan ya, karena memang kita defaultnya inci. Jadi apapun yang kita tulis di sini nanti satuannya tetap langsung dianggap inci. Sudah kita dapatkan 1,38. Selanjutnya kita akan buat lingkaran yang kedua, tapi dia tidak punya radius. Jadi kita klik circle di tengah. Nah, dia tidak punya radius, tapi dia mempunyai jarak dari lingkaran dalam dan lingkaran luar itu sebesar 0,5 inch. Jadi kita gunakan smart dimension, kita klik ini, kita klik ini, muncul dia. Jadi ini adalah 0,5. Kita udah dapat
kita udah dapat dua buah lingkaran dengan nilai yang sama dengan modul. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini kita akan menggambar sayap ya. Ini sayap kiri dan sayap kanannya kalau kita perhatikan. Ya, jadi kita akan gambar dulu garis yang ada di bagian dalam lingkaran ya. Ini kalau Anda perhatikan garis yang dalam lingkaran ini memiliki panjang 7,75. Jadi kita nanti fokusnya ke garis yang dalam, baru nanti kita buat garis yang luar. Nah, kita gunakan line, kita konekkan ke lingkaran yang dalam, nanti akan muncul titik 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kita akan mulai gambar dari sini. Jadi ketika ini sudah terkonek, lingkar itu akan berubah warna menjadi kuning ya. Kita klik di sini, kita tarik, lepas, tarik ke sini, lepas, hubungkan ke lingkaran yang luar ya. Kita sudah mendapatkan sayap, salah satu sayap ya. Jadi kita udah dapatkan sayap sebelah kanan ya kalau dari gambar. Kemudian kita akan gambar satunya lagi. Kita gunakan juga, masih gunakan line. Kita sejajarkan gambar kita dari sini. Kita ikuti garis bantu saja biar lurus ya. Di sini kita gambarnya tidak menggunakan ukuran karena nanti kita akan setting kalau kita udah selesai nanti. Nah, ini udah dapat ya, udah dapat. Sekarang kita tinggal atur ya, tinggal atur. Tadi kita memulai dari titik sentral sini ya. Jadi dua buah garis ini akan kita buat menjadi sejajar karena itu akan menjadi patokan kita. Jadi kita klik dulu ini, klik ini. Jadi dia sudah aktif. Nanti dari sini ada properties, kita pilih dia collinear. Jadi garis itu udah sejajar dengan sumbu. Sekarang panjang. Tadi panjang di dalam ini itu adalah 7,75. Jadi panjang dalam ya, panjang bagian dalam ini adalah 7,75. Jadi kita akan tentukan ukurannya di sini, itu 7,75. Nah, ketika kita sudah membuat ukuran 7,75 ini, sisi sayap kiri dan sisi sayap ini tidak balance. Jadi dia harus balance terhadap sumbu ya. Jadi kita buat dulu sumbunya dulu. Jadi kita klik, kita pilih center line, kita buat sumbu di sini. Boleh ke atas, boleh ke bawah, tapi karena objek kita ada di bawah, kita gambar sumbunya ke bawah. Nah, objek ini akan menjadi titik tengah dari kedua sisi sayap tadi. Jadi ini kita bisa aktifkan kembali. Kita klik ini, ambil tekan kontrol ya, tekan ini. Nah, ini ada tiga buah garis yang sudah aktif ya. Tinggal kita pilih di sini simetrik. Nah, waktu kita buat simetrik, dia sudah balance antara kiri dan kanan. Sekarang kita buat ketebalan. Tadi ketebalannya sama dengan lingkaran di sini. Ketebalan sayap ini 0,5. Masih dalam posisi smart dimension ya. Kita klik. Ini adalah 0,5. Ini karena dia sudah sudah kita collinear, ini otomatis akan ikut. Kita cek dulu untuk memastikan kembali. Ini udah pas 0,5. Tapi dia ada konflik ya. Ini kita bisa hapus kembali. Ini satu saja yang kita buat, dia akan ikut. Ini juga 0,5.
Nah, ini 0,5. Ini kita buat juga dia 0,5. Oke, kita sudah mendapatkan sayapnya. Tinggal tinggi sayapnya kita lihat dulu berapa. Nah, ini di sini kalau kita lihat tinggi sayapnya ini adalah 1,25. Jadi di sini kita akan buat dia tinggi 1,25. Nah, ini udah posisi 1,25 pas ya. Ini pas 1,25. Ini juga sisi sini juga 1,25. Oke, kita perhatikan kembali gambar kita. Apakah masih ada yang kurang? Ini objeknya. Jadi kalau kita lihat, tinggal kita buang lingkarannya, setengah lingkarnya kita buang dan kita trim yang ada di sini. Oke, kita kembalikan lagi. Jadi kita trim ini ya, kita ke trim. Oke, kita aktifkan dulu. Edit, kita trim. Ini kita trim. Lingkaran dalam ini kita trim sedikitnya, hati-hati ya, jangan sampai kena lingkaran yang lain, agar slide dia akan hilang. Nah, ini sudah kita trim. Sekarang kita akan lihat bentuk bendanya, 3D-nya kita buat. Klik Features, Extruded. Nah, ini kita sudah mulai dapat extruded. Sekarang ketebalannya tadi kalau kita lihat di gambar itu sama ya, 0,5. Berarti kita akan membuat ketebalannya jadi tetap 0,5. Lebar. Ini lebar bendanya kalau kita lihat adalah 3 ya. Jadi kita buat di sini 3 lebar bendanya. Jadi kita bisa pilih blind dari menyeluruh, atau kita pilih mid panel, karena mid panel artinya kalau kita buat dia 3, dia akan dari tengah itu 1,5 dan 1,5 ke sini. Jadi ini saya gunakan mid panel, saya pilih 3 inch, kemudian saya oke kan. Nah, ini jadi kalau saya pilih mid panel, jadi dari titik tengah ini 1,5, ini 1,5. Kalau udah pasti kita oke kan. Nah, ini benda kita. Ini bendanya yang sudah kita dapatkan. Ini kalau kita pandang dari sisi kiri tadi, kita akan sulitkan menggambar dari sisi sini. Kemudian ini atas, samping satunya, ini bagian bawah, ini bagian depan, ini tampilan belakangnya. Oke, ini bentuk objek kita. Tinggal kita lihat lagi apa yang akan kita lakukan di sini. Langkah selanjutnya kita akan buat lingkaran ya. Jadi kita akan buat lingkaran di objek kita. Jadi lingkaran ini diameternya 0,75 dengan di center ya, 0,75 dengan jarak dari center ini adalah 6 dia. Jadi dari titik center ini 3, dari sisi center ini 3, jadi total jarak kedua sumbu lingkaran itu adalah 6. Jadi kita akan buat juga di atas. Kita kembalikan dulu ke normalnya, kita ambil dari atas ya, kita akan menggambar di sini. Jadi kita pilih sketch, kita pilih lingkaran circle, kita akan mulai gambar di sini. Ini posisinya masih nggak aktif, jadi kita harus aktifkan dulu ya. Ini kita nggak aktif ya karena posisi masih hijau. Kita buat sketch dulu ya.
kita edit sketch, kita pilih lingkaran satu di sini dan lingkaran di sini. Kita udah buat dua lingkaran, tinggal kita buat dia sejajar dulu, jadi supaya tidak tidak terjadi posisi yang tidak center antar lingkaran. Ini kita bisa klik tengahnya, center. Ini kita pilih dia horizontal. Jadi pada saat kita klik di horizontal dia akan sejajar. Nah, tadi jarak antara titik tengah lingkaran tadi adalah 6 ya. Jadi kita buat dulu jaraknya, kita gunakan smart dimension, kita klik ini adalah 6. Nah, tampak di sini kalau kita lihat dia juga nggak balance ya. Jadi dari titik centernya nggak balance. Jadi kita akan buat kembali lagi garis center line-nya. Nanti kita buat simetrik. Nanti biar dia rata 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Kita klik center line. Boleh ke atas ataupun nanti boleh ke bawah ya. Berarti kita klik titik tengah ini dan ini. Jadi sudah aktif ya. Ini belum aktif ya. Udah aktif. 1, 2, 3 udah aktif. Kita pilih simetrik. Nah, kita udah dapat simetrik. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Diameter ya. Diameternya untuk kedua lubang itu adalah 0,75. Nanti kita gunakan smart dimension 0,75. Kita udah dapatkan lingkaran satunya juga tuh sama. Atau kita bisa klik. Jadi kita buat lingkaran ini identik ya. Jadi kita klik 1, 2, jadi identik. Kita klik sama dengan. Jadi kita hanya membuat satu saja, nanti yang lainnya ikut. Oke, kita sudah dapatkan lingkaran diameternya 6, sudah center. Kita periksa lagi apa yang masih belum. Sudah semua. Oke, kalau sudah semua tinggal kita beri bolongan di sini. Jadi kita aktifkan dulu. Ini kita aktifkan. Ini kita aktifkan. 1, 2. Jadi ada 2 lingkaran aktif. Kemudian kita pilih features, extruded cut. Kita akan potong. Ya, kita lihat potong di sini. Kalau kita lihat di sini sudah ada potongannya ya. Sudah bolong ya. Nih. Atau kita bisa lihat teknik lain. Ini saya undo dulu. Ya, saya tampilkan bentuk 3D-nya seperti ini ya. Biar nanti kelihatan. Ini saya tampilkan. Kita ulang kembali, kita extrude tadi. Kita klik dulu lingkarannya. Kita pictures, extruded. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia bolongnya panjang sekali. Jadi ini bisa kita pilih yang sesuai. Nah, true all. Jadi kalau kita pilih true all, dia tidak terlalu panjang seperti tadi. Karena nanti kalau kita tidak pilih, takutnya nanti pada saat kita ada desain benda lagi di bawah, dia akan ikut juga kena tembus. Jadi ini kita bisa atur ke ketinggian dari benda itu. Kita bisa lihat ini. Nah, ini kalau kita pilih up to neck, dia hanya bagian ini saja yang dibuat bolongannya. Jadi nanti untuk
membuat suatu bolongan pada benda, perhatikan directionnya, arahnya ya, ataupun nanti pilihannya seperti apa kondisinya. Jadi Anda bisa membedakan apa fungsi blind, through all, up to neck, sampai mid panel. Oke, kalau sudah, ini kita okekan. Kita udah mendapatkan bolongan di objek kita. Oke, langkah selanjutnya ini kita akan fillet ya. Jadi ujung-ujung yang tajam yang lancip itu akan kita fillet. Jadi kakinya 1, 2, 3, 4 dipillet. Terus sisi sini 1, 2, kemudian sisi sini 3, 4. Jadi ada 8 sisi ya. Ada 8 sisi akan kita fillet. Filletnya ini seragam ya. Ini radiusnya 0,38. Jadi kita atur dulu benda objek kita. Nah, kita atur dulu benda objek kita supaya nanti kita bisa lihat posisi yang mana yang akan kita fillet ya. Jadi ada 2 posisi. Jadi ini akan kita fillet, sisi sini, sini semua yang sudut-sudut kita fillet. Kita pilih menu fillet, ini fillet, kita aktifkan fillet. Ini tadi 0,38. Kemudian ini ada unit bagian mana saja yang akan kita fillet. Ini tetap full preview, nanti kita bisa lihat. Kita klik saja yang mana kita fillet. Ini kita fillet ya, 1, 2, 3. Wah, ini seluruhnya. Kita undo dulu ya. Ini kesini kita delete dulu ya. Ini aktif semua, jadi harus satu saja yang aktif. Jadi kalau aktif kena semua dia. Ini kemudian ini tidak bisa saya puter-puter ya. Nah, ini salah nih ya. Kita undo dulu, kita undo. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi filletnya. 0,38. Kita pilih full preview ya, full preview aja. Ini objek kita nggak bisa kita puter-puter ya. Saya okekan dulu lah mana yang dapat. Ini udah dapat. Tinggal kakinya dulu ya, kakinya ini kita pilih lagi. Tetap 0,38. Sisi sini. Oke. Salah kakinya, kita okekan dulu. Oke, udah dapet kakinya. Ini lagi ya, fillet ya. Kita aktifkan dulu menu fillet. Ini kita fillet, ini kita fillet, ini kita fillet juga. Oke, tinggal sini. Nah, perhatikan ya, ini kalau kita klik ini aktif semua nih, jadi nanti kena fillet semua. Jadi yang mana saja yang mau yang kita fillet itu yang kita aktifkan. Ini tetap 0,38. Nah ini ya, nah itu warna merahnya berubah. Kita tinggal klik saja sama sisi sini. Oke, nah kita udah dapatkan objek kita. Ini tampak dari atas ke depan. Jadi sudah dipilih semua. Ini sudah fillet, ini sudah fillet. Kaki yang ini juga bisa. Oh ya sudah ya, sudah pilih semua ya. Bendanya udah oke, kita semua. Jadi kita lihat tampak dari atas, bawah,
kiri, samping kanan. Kemudian ini kita bisa pilih objek kita yang pakai kerangka. Jadi kalau kita putar-putar, ini objek kita. Silakan Anda coba.